Yo, yang megang. Iya, saya jelasin aja biar langsung dapat feel-nya. Nah, taruh sini aja. Kalau taruh sini aja. Nah, sekarang masuk ke ini Mbak, jadi tak jelasin dulu ya. Ini jadi Mbak itu langganannya itu nanti 300.000 per tahun. 300.000 per tahun. 50% dari yang sebelah. Cuman nanti tak anu lagi misalkan apa namanya kan akadnya kan kemarin di penawaran kan 100. Jadi 2 tahun pertama ya udah. Nanti tak saya yang bayar gitu udah. Cuman nanti per tahunnya jadinya 300.000 per tahun. Dan aksesnya semua full ada di ini akun yang ini. Jadi Mbak itu mau masuk, mau keluar, mau lihat, mau ngecek, misalkan mau ganti beranda, mau ganti logo sama tanda tanya ada di member card itu misalkan pakai, ya udah tinggal login aja tanpa harus menunggu izin dari saya. Karena ini prinsipnya adalah Mbak langganan secara mandiri. Gitu. Jadi ibarat kalau ada SIM-nya di komputer nanti ada http-nya kan, nanti persis. Sekarang buka aja dulu double host di new tab. Double host. Double host. Login. Ya, enter. Nah, klik. Nah, jadi kayak ini adalah vendor penyedia hosting yang Mbak langgan. Nah, klik ini login by email. Yang atas ini nah, udah bisa. Saya biasanya gitu. Jadi login aja by email tanpa masukin password yang enak. Nah, jadi ada satu layanan hosting sama satu layanan domain dan satu tiket. Nah, tiket ini fungsinya apa? Yang kemarin kan ya tuh Mbak, misalnya ada apa-apa kok harus upload data atau apa tapi nggak tahu, tinggal tanya aja sama ininya nanti dijawab kayak gitu. Seperti itu. Jadi buat layanan aduan misalkan nanti server down atau nanti error 505 tinggal klik ini aja terus cerita Kak ini domain ini nggak bisa diakses kenapa ya, solusinya apa, nanti gitu. Biasanya cuman 15 menit nggak sampai udah dijawab, nanti keluar kata-katanya, perintahnya apa, tinggal dijalani aja. Kalau bingung nanti tak bantu. Tuh. Jadi ini adalah laman kayak apa ya, kayak SEM-nya lah gitu. Nah, masuk ke layanan. Nah, klik di bagian sini aja. Sini? Di sini. Nah, gitu. Lalu login to Plex Control Panel. Nah, di sini nanti ada beberapa pengaturan. Scroll ke bawah. Ada file. Klik file. Nah, coba scroll bawah lagi. Ini sama yang ada di HTTalk sama nggak? Sama yang ada di HTTalk kalau instalasi offline. Beda. Sama sih kayaknya. Di scroll ke bawah bisa nggak biar lebih besar? Ininya yang sebelah sini. Scroll bawah. Nah, ini yang sini. Iya. Bisa ya? Ini di atas bisa nggak ya? Ini ke atas ini, nggak bisa ya? Ya udah, ini scroll ke atas ya aja, ke atas. Iya ya udah itu. Nah, ke atas lagi, atas. Nah ini kan ada admin ya kan. Nah, klik masuk coba admin. Nah nanti ada admin template default. Coba klik ke yang default. Modul aja. Nanti ada bibliografi sirkulasi. Sama kan sama yang ada di HTTalk ya kan? Itu maksud saya. Iya pasti itu. Terus misalkan mau ganti yang bumper beranda ya. Caranya itu berarti di back itu klik ini ada masuk nih admin modul klik nih http doc. Ini berarti yang ngeback seperti itu kan dia direktorinya. Kalau bawah dia ada di masuk dulu Mbak di http doc ini masuk
masuk. Nah, itu kayak localhost-nya lah yang ada di offline. Scroll ke bawah ada di template. Nah, ini template. Lalu ini kan temanya, ada tema akasia, ya kan, ada tema default, ada apa yang namanya tuh liquid. Nah, itu kan di settingnya kan bisa. Ini kan pakai yang default ya, jadi masuk ke default. Lalu asset. Nah, lalu image. Nah, scroll ke bawah nanti ada slide 1, slide 2, slide 3. Nanti gantinya di sini. Jadi benar-benar ya aksesnya Mbak mau ganti misalnya bisa ada kegiatan di foto. Terus nanti upload sendiri. Karena kan di beranda belum bisa upload by langsung Slim ya. Karena belum bisa kan. Ini awalnya di-upload Mas ke sini. Apa Iya, saya upload. uploadnya gitu, pakai plus kiri itu? Ya kan cuma saya pindah kan. Saya kan pindah itu data yang lama kan tak pindah ke sini. Misal mau upload berarti pakai yang ini Mas. Ini mau. Ya ini slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Iya. Ya kan ada slide 1, slide 2, slide 3, 4. Ini banyak banget nih. Ini kan yang itu yang diganti aja, disamakan namanya. Yang mau tampil kan ada 4 sampai 5 saja yang apa ya. Yang disesuaikan. Jangan lupa formatnya disamain gitu. Format Masnya yang ini ya? JPG ini? Iya, JPEG-nya, PNG-nya itu samakan gitu. Sama resolusinya kalau di beranda sih Full HD bisa. Nah, tuh lokasi pertama di situ. Terus kalau data-data cover itu ada di dokumen. Kalau data cover yang sudah diinput gitu, yang tampil di bagian opak gitu kan, dari situ. Ya dan jadi nanti kan nanti seiring berjalannya waktu kan belajar input sambil upload. Cuman biasanya yang harus masuk ke bagian file ini cuma ada 2, biasanya beranda sama kartu anggota ini toh. Karena nggak bisa diubah dari via login Slimnya. Kalau yang lain kayak logo kan bisa via sistem kan, seperti itu. Udah itu. Terus yang mau edit mau belajar edit template, mau belajar pelan-pelan misalnya belajar script, ya indah dibuka-buka habis belajar. Jadi Mbak yo Slim isinya tuh tahu gitu. Bisa dibuka kapanpun dimanapun gitu. Di rumah pun bisa, yang penting email sama itunya. Cuman ya kalau di rumah itu susahnya itu harus verifikasi 2 langkah itu. Repot. Cuman kalau pakai double pakai akun yang kemarin aja tadi tak kasih email sama passwordnya udah itu. Kalau buat input coba dicek coba Mbak bisa apa belum. Bagian apa? Yogyakarta. Oh, ya udah. Udah ya, oke. Udah bisa. Ini karena apa ya Mas? Apa ya? Yang jelas itu gini Mbak. Slim itu bisa berjalan itu kan kalau di SEM ada Apache, HT ada ya Apache, ada PHP marketnya. Istilah apa itu mesinnya lah, mesin untuk programnya jalan. Nah biasanya tuh antara dua ini ada yang nggak pas, nggak cocok. Itu satu PHP-nya, entah itu Apache-nya itu biasanya nggak cocok. Jadi kadang pun di situasi yang sama itu bisa beda. Jadi scriptnya yang tak ubah gitu. Kalau enggak ya PHP-nya tak ubah versi 8.0, 8.2 atau 8.1 itu biasanya. Terus sama plugin apa namanya keamanan 360. Jadi kayak Mbak ini kan input tiap hari nih, dideteksi oleh vendor tuh spam. Ya kalau saya ngecek Mbak terus apa sih? Ya itu spam. Jadi kalau misalkan Mbak bisa antivirus kan itu masih spam. Padahal ini bukan spam gitu loh. Jadi mau masuk tuh nggak diizinkan, lewat terus itu nggak boleh itu. Ya kan kita input sehari bisa 10, 20, 50. Nah, ini kedeteksi sebagai spam. Kalau spam itu misal mereka bakal ngapain kita gitu Mas? Bisa tak off kan atau tak pasang plugin. Tuh solusinya. Dan di ini orang-orang yang kadang apa namanya ya menyediakan jasa kadang tidak se-expert itu, tidak sepaham itu tentang kendala Slim gitu. Jadi saya cuman yang jelas saya jual 2 jasa, mindahin aja, tapi yo tetap dapat akses secara full, atau langganan di hosting saya tapi tetap dapat akses full juga gitu. Di saya 500.000 per tahun, kalau double 300.000 per tahun, tapi saya udah cukup sih. Nanti kalau ada kendala apa ya, karena sudah sekitar 13 lebih sih yang masih stay di saya, 13 sekolah gitu yang langganan. Tapi ya
Saya Se-Jogja itu Mas. se-Indonesia sih, kalau se-Jogja dikit. Dikit. Karena saya nggak fokus jualan ini. Saya intinya bantu aja. Kadang sekolah itu lebih seneng diajari tersendiri, lebih seneng gitu. Nah ini sebenarnya juga iya, cuman tak amanin, tak perbaiki kan di situnya jalan monggo jalan sendiri. Kalau ada apa-apa ya aja. Jadi sistemnya saya tidak membuat Mbak Nusa sama Mbak Tata ya, tergantung dengan saya enggak. Pokoknya akun pegang sendiri, jalan sendiri. Karena prinsipnya kan Slim gratis, kan gitu. Iya. Jadi saya nggak jualan Slim, cuman bantu aja. Ilmunya ini yang saya beri gitu loh. Gitu. Oh iya Mas, misalkan di sekolahan kita kan punya web di web yayasan. Pakai apa ya, SCH juga ya? Iya. Pakai SCH nih. Itu sebenarnya kan bisa kan mapping. Ini bisa. Sebenarnya kalau pun pakai subdomain bisa. Cuman kadang gini, Pak. Sekolah itu ngedatanya banyak ya. Ada kepegawaian, ada keuangan, ada PPDB dan sebagainya gitu kan. Nah, maaf ya. Kadang perpus itu kalau mau minta akses ininya tidak sesederhana ini gitu. Ada folder keuangan, ada folder pegawaian. Itu istilah Mbak itu masuk ke ruang guru paling di lemari dokumennya gitu. Kan nggak semua dikasih akses. Di sini dulu ya. Di sini dulu aja ya. Itu udah bisa kok, Pak. Itu ada pergantian nomor Mas, jadi saya mau bagiin kartu dulu, tapi gitu. nanti aja. Oke. Jadi gitu Mbak, jadi kadang saya sering nggak dikasih akses. Jadi ya perpusnya juga bisa nggak Mas, saya Slim itu sendiri aja gitu. Nah, seperti ini maksudnya, jadi biar bisa belajar sendiri, ada apa-apa langsung sendiri gitu, nggak harus nunggu pihak misalkan IT atau develop yang nama website sekolah itu kelamaan, bisa nunggu sehari 2 hari bahkan seminggu gitu. Kelamaan. Jadi lebih kayak gini aja, dan ya cuma 300-500 ribu per tahun, bukan per bulan, per tahun gitu. Iya. Jadi saya ngasih tahunya di situ bahwa Slim itu mudah. Gitu. Enak loh. Karena biasanya itu aja sih Pak. Karena saya sering banget juga ke kampus atau mana didampingi sama orang itunya. Ya bukan masa nggak tapi ya takut kalau ada apa-apa kan dia sebagai yang berkewajiban mengelola kan, kalau ada apa-apa kan ya tanggung jawab. Jadi saya paham. Jadi kan lebih senang penyarangan seperti ini sendiri gitu. Dan murah. Kalau swasta enak Pak. Lagi yang pusing mengajukan dana, ada laporan 500.000 300.000 per tahun, nggak ada barangnya tuh susah. Kalau swasta enak. Dan seperti ini masih mudah. Swasta masih menyenangkan. Saya lebih sering langganan seperti ini swasta sih. Kalau negeri, wah, piye Mas ya laporannya sih pusing Mas. Laporannya beli barang apa namanya jasa barang tidak berbentuk tuh susah. Pasti kalau kayak jasa cleaning AC itu masih kelihatan orang bersihin. Lah saya foto di depan laptop gitu nggak bisa. Tiap tahun ada foto baru gitu ya. Iya, jasa cleaning kan masih bawa alat ini. Nah, jasa hosting masih orang masih awam gitu. Masih belum terima untuk apalagi untuk perpus. Gitu. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi nggak Pak yang lain? Berarti nanti kalau ada kendala di tengah jalan itu masih bisa? Bisa ya aja. Cuma nanti tak ajarin caranya gini loh Mbak. Di sini gitu. Biar nggak ketergantungan. Iya, biar nggak kepanjangan ke saya gitu. Iya. Kayak tadi juga ada yang WA saya, Mas bentar ya. Masih di sekolah gitu. Tapi udah tak kasih ini ya, udah tak kasih aksesnya cuman Mas aku lali tempatnya kayak tadi. Mas folder untuk ngedit ini di mana itu loh. Nah, kan pelan-pelan apa kayak gitu, pelan-pelan nanti lama. Saya bisa lanyah seperti kan udah sering. Oh Slim tuh foldernya apa aja, editnya di mana lokasinya kayak gitu. Iya, makanya saya agak ada space, nggak pernah ngotak-ngatik, nggak pernah apa kan dari praktek sama Pak Anwar itu sampai sekarang kan nggak pernah akses otak-atik gitu kan. Iya itu gitu aja udah lupa ya. Udah lupa, ya ini pelan-pelan aja. Jadi kalau prinsip saya itu kalau di Slim itu pelan-pelan sesuai apa yang dirasakan dan dialami. Misalkan kendala ini, yuk dicari di YouTube banyak. Tapi kalau sama lihat punya sendiri posisinya tuh enak gitu loh. Gitu. Oh ya Mas, dulu tuh salah satu kendalanya juga selain yang ini udah nggak bisa dipakai untuk isi. Ini kami kehilangan apa? Cetak barcode dan eksemplar. Nah terus sama waktu itu sama Mas Hengkinya itu
Oh ini ya. Iya mas. Oh ini yang lama sih. Iya, Mau itu ganti yang yang lama. mau tetap yang ini apa yang Oh baru? yang seperti itu. Nah terus Enggak, yang baru aja. yang Yang baru baru seperti apa? Masuk ke sistem di slimnya. sistem ini. Di slimnya. Iya nih. ini di temanya diganti ya? Oh nggak tahu. Oh masih yang lama nih. Temanya yang mana tadi mas Vicky? Oh ini apa? Oh ini udah yang sudah sebentar. Nah dulu itu katanya kalau di tema yang ini katanya nggak muat, jadinya dipakai yang mana saya lupa. Kalau nggak salah ini. Ya itu coba. Satu tak cek. Terus Ini sistem coba. Plugin. Label barcode dihidupkan dah ya. Coba video. Label barcode yang paling bawah. iya. Terus kan saya pengennya, tapi beda mas bentuk label barcode. Nah ya, tak kasih tahu iya, iya. kekurangan kelebihannya. Coba di 4 atau 6 gitu, 4 atau 6. Selama pakai ini masih aman ya berarti ya? Aman, dan ini yang lama. Oh, coba ditambah. Kalau printernya pakai Epson aman sih. Coba ini, nah ini masih sama kayak itu nomor berapa ya? Nomor 8, coba nomor 8. 7. Ini belum mana ya? Belum mas. Saya datang sudah seperti ini, jadi kami juga Ini? tidak memiliki jawaban. Coba selain 7 mbak dicek untuk jadi diklik 100, 200, 300 gitu. Oh di Warnanya random. beda enggak? Oh iya. Dibikin beda semua cari. Oh caranya gimana ya? Kan ini Mbak. Ya dilanjut aja. Nah, tambah, terus nanti lanjut lagi, diklik, 200, scroll lagi, 100, nyari lagi scroll lagi, terus pindah ke keluar. Sebenarnya kalau warna gampang, tinggal bilang aja 100 harus berapa, nanti bisa. Nah, udah ganti. Nah, itu udah kurang tinggi enggak, kurang tebel enggak, nanti Kalau bilang fontnya aja. sejenis ini bisa nggak mas? Sejenis Font apa ya? Maksudnya biar sama kan itu apa beda? kurang tahu saya. Dicetak coba mbak, bisa dicetak. Nanti kamu bisa tak jadiin perbandingan. Biasanya sih Arial sih. Defaultnya itu Arial. Tingginya kurang ya. mungkin ini kan tebel Mas. Oh iya mas mungkin. Mungkin karena tebelnya ya. Ya bold aja, nanti tak bikin bold bisa. Iya, sama biasanya Arial biasanya default. Cuman kurang bold aja. Oke. Terus tingginya kurang ya? Iya. Tingginya berapa? Minta tolong dicatat mbak di WA, iya, oke. di WA aja nggak apa-apa. Siap siap. Minta tolong tingginya kurang berapa gitu. Biar sama. Tapi ya ini ya. Tingginya berapa sih? Kalau ngecek itu gimana? Ini dicek aja. Udah benaris. 4. Ini sebenarnya tak tunjukin ya filenya di mana, nanti kalau mau belajar pasti dicatat dulu aja. Sama font yang ini yang mungkin kurang besar. Beda kayaknya fontnya. Kayaknya 4 cm ya, kalau nggak pas 4,5, setengah. Mas. Oh, pas setengah. Nah, jadi skip yang lama itu ada yang seperti ini, ada yang lebih panjang. Itu kan lebih panjang ya. Nah, ini kan sebenarnya angkanya banyak, Mbak. Nah, ini kalau printnya nggak bagus ya, rentang nanti lama-lama nggak kebaca. Tuh, itu aja sih Yang ini, resikonya. yang ini Yang itu. Makanya itu tak bikin yang lebih panjang. Cuman nanti akan makan tempat di sini dikit, cuman lebih aman. Karena saya pernah merasakan udah ngeprint 1000 kan, pakai Canon waktu itu, printernya tak scan, ada yang kebaca, ada yang enggak. Yang dulu waktu itu juga pernah kayak Mas. Iya. Teman-teman itu. Risiko kalau barcode-nya cuma itu gini, ya itu resikonya itu aja. Oh
Kalau Ini nggak, tak bikinnya agak besar ke nanti samping. minta ini aja mas, yang bagian ini agak dikecilkan aja. Ya bisa, oke. Siap. Jadi nanti biar Yang ini biar belakang panjang juga, aja. Ya. Soal ini mas Yang kan di tingginya. sini tuh perpustakaan Darul Hikmah SMP ITLHI. Nah itu nanti bisa tak ubahkan yang di slimsnya Bisa. lewat slims. Bikin seperti itu? Tak bikin bisa. Jadi perusahaan terus bawahnya SMP ITLHI bisa. Ya. Bisa. Oke. semuanya bisa ya. Catat aja, bis. Sekarang masuk ke double house. Ini Coba ya. Yang sudah login aja tadi di filenya. File itu harusnya sih ada 2 tempat sih. Masuk ke mana ya? Ini yang http. HTTP. Nah, admin. Coba tempat pertama. Diklik. Nah, terus default. Tadi yang default ya kalau nggak salah. Bukan, di modul sana. Admin modul bibliografi. Nah, coba label barcode warna ada nggak? B. Atas saja, ada saja. Barcode reader apa? Nah, itu saya nggak tahu. Nanti tak cek. Kita inspect dulu. Pokoknya kalau nggak di sini, pokoknya di sini. Nanti cek satu-satu. Itu mbak. Saya gitu makanya kalau edit satu-satu. Kalau nggak di sini berarti di plugin, di folder plugin. Pokoknya di bibliografi. Karena tadi yang di bibliografi kan nanti. Nah, karena saya cuma copy paste yang sebelumnya dulu. Nah, perbaikinya saya cek satu-satu. Gitu. Pokoknya di sini. Nah, terus sama di http dong coba. Cari folder plugin. Nah, ini ada app. Nah, itu plugin. Habis itu label barcode index. Jadi diklik. Nah, di sini coba scroll bawah lagi. Ada warnanya. Nah, ini berarti di sini. Berarti ini yang tadi ini. Di bawah di plugin. Ini ada warnanya. Tadi yang ini. Jadi misalkan Mbak warnanya mau diedit sendiri misalkan. Mbak nyari kode dulu. Merah tuh kodenya apa? Hijau kodenya apa? Kode HTML-nya itu dipasang. Kode ini ya. Dia Ya. pasti kodenya. Misalkan ada yang RGB, ada yang CMYK. Kenapa? Ada yang RGB, ada yang CMYK gitu. Atau bebas? Nggak masalah sih, Kodenya kan yang aja. penting kodenya aja. Tinggal ganti sini gitu. Tuh, seperti itu. Cuman jangan sampai yang kalian kehapus petiknya, nanti error. Iya. Error 1. Itu saya pernah edit bisa ada kalau 3 jam. Tak cek lagi kan, saya install SIM yang baru kosongan, tak bandingin. Beda di 1 petik aja. Satu ketika dia bikin error. Ya, betul. Jadi kalau mengedit seperti itu Mbak saya bisa eksekusi, Mbak bisa sambil belajar juga. Untuk kedepannya itu, saya tuh cuma pengen teman-teman pusatawan bisa mandiri gitu, kelola sendiri, nggak perlu ngeluarin duit lagi gitu. Cuman pelan-pelan kalau bingung ya aja nggak apa-apa, tak kasih tahu, ya Allah itu seperti itu. Karena saya pengennya tuh bantu, nggak yang jangka panjang terus apa-apa harus bayar, nggak. Pengennya Mbak, Mas yang pusakawan tuh bisa kelola sendiri, apa-apa bisa ngurus sendiri. Karena biasanya kalau negeri ini terutama ya agak repot kalau minta sekolah. Kalau swasta enak-enak aja. Kartunya Nanti balik ke sini ya. Fahri. Fahri Soli. Nanti kesini lagi ya? Pas jam istirahat nggak, Bang? Ada pertanyaan lagi nggak, Mbak? Oke, PR saya masih di barcode ya. Barcode. Udah sih Mas Yu. Dari yang dijelasin tadi, insya Allah cukup sih Mas. Tinggal misal otak-atik sendiri kalau ada yang apa memang beneran nggak bisa. Ya, nanti bahasa. Biasanya cuma saya ngasih tahu lokasinya sama caranya di YouTube sih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada perlu tutorial, tak buatin tutorial gitu. Itu aja. Iya. Karena Slim itu sebenarnya kan memahami, kalau nggak bisa memahami pemrogramannya ya tahu tempatnya gitu. Kalau plugin tuh
lokasinya di mana, terus kita belajar ininya gitu. Terus misalkan label barcode seperti ini ya di sini lokasinya, nanti babah yang mana, pelan-pelan ya belajar apa yang harus diubah, bahasa programnya, HTML-nya gitu. Yang basic-basic aja biar perusahaan jalan gitu. Kalau mau yang advance monggo pelan-pelan bisa, gampang kok. Dan saya pun kalau langganan yang ke saya pun ya tak kasih atasnya, karena kan haknya perpus kan. Kalau menurut saya lo ya kebangetan sih kalau sampai ditutup. Cuman ya masing-masing lah itu, gak apa-apa. Nah lokasi-lokasinya perlu dihafalin Mbak nanti gitu ya, karena cara masuk di htdoc dengan cara masuk ke yang double host ini, file managernya, nama foldernya di depan lah agak beda ya kan gitu. Kalau di htdoc kan htdoc, terus nanti masuk admin dan lain-lainnya, maksudnya kan httpdoc gitu loh gitu. Foldernya aja biar nanti lama-lama ya, kayak ibarat Mbak punya HP ini apa, Xiaomi apa Samsung. Nah Samsung punya Mbak Nuza Samsung. Nah, sama-sama Samsung enak ya, ikonnya sama. Kalau misalkan jenengan bawa Samsung terus temennya pakai Vivo, mungkin fungsinya sama tapi gambar-gambarnya, folder-foldernya agak beda dikit, tapi fungsinya sama kayak gitu. Gitu aja. Seperti itu. Jadi perlu adaptasi dikit-dikit aja, enggak apa-apa. Seperti itu. Gimana Pak, nanti kalau bingung sambil jalan, nggak harus sekarang, karena biasanya kalau saya jelasin seharian pun misalkan menu ini buat ini nanti lupa. Nanti lupa. Ini jenis fontnya ya Mas, letak. Ya, hah? Ini jenis font atau bukan? Bukan. Dua Ctrl F Pak. Arial gitu. Biasanya Arial sih. Enter. Nggak ada. Nggak ada. Berubah. Coba diganti FONT aja. FONT. Enter. Nah, itu font size. Itu white, bold, 16 pixel. Nah ini paling lihat lagi. Font. Bukan font size. Sudah kembali ke atas. Udah paling atas ya? Berarti bukan di sini. Berarti di print setting berarti. Enggak dalam satu folder enggak. Berarti print setting biasanya. Nah, itu. Gimana Mas? Ini Nah, terus saja. Itu berarti ada di http.doc. Nah, cek dulu. Itu di admin. Terus habis itu admin template. Bawah. Print setting.inc itu yang bawah nomor 2. Nah itu. Nah coba Ctrl F1. FONT. Nah itu Arial kan, nah biasa Arial. Kalau nggak paling cuma kurang gede lagi aja gitu. Gede sama bold mungkin. Biasa Arial yang dipakai Arial semua di Slim itu sama. Ya. Kalau mau diganti ya nggak apa-apa. Cuman cara ngubahnya kayak gitu di situ. Seperti itu. Nanti kan ada weight-nya, ada height-nya tuh Mbak. Nanti di situ. Cuman bedanya kalau di offline tuh dia pakai bahasa cm, senti, mili. Tapi kalau di sini pakai pixel. Oh iya pakai. Iya, Pak, EPX. Saya waktu belajar gitu. Data ganti nggak berubah-berubah, data hapus terus nggak berubah-berubah. Nah, ternyata pakai bahasanya pixel gitu. Jadi dikonversi nanti 4 cm berapa pixel tingginya. Kadang kayak gitu Pak. Ini pusing. Tapi ya setiap orang biasanya beda-beda sih cara-caranya. Problem solvingnya banyak. Seperti itu. Nah itu Mbak. Jadi enaknya itu aja sih bedanya. Yang sebelumnya sama sekarang tuh ini Mbak bisa membuka sendiri tanpa harus menunggu atau WA dari vendor-vendor itu. Dan situ. Kalau ada bingung WA aja. Tak bikin tutorial di tempatnya Mbak biar nggak beda gitu. Gitu aja. Iya. Ada editor.
itu print setting. Kalau warna yang tadi misalkan warnanya itu 100 mau apa, 2 mau apa, ya udah tinggal diganti aja. Oh, jadi maksudnya yang kemarin itu saya yang menentukan warna gitu Mas? Iya, kan saya nggak tahu kalau sebelumnya tuh udah ada warna yang belum gitu loh maksudnya. Kalau mau nyamain kan saya nggak tahu gitu. Apa warnanya tak masukin gitu. Tapi kalau belum ada, ya manut. Mau dibikin apa manut gitu. Dari yang ini serk apa enggak gitu loh. Misal aku pengennya 300 kuning, nah, padahal kuningnya yang 200 kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya ikut aja. Kan bisa diubah gitu loh. Nggak kaku. Itu maksud saya. Karena biasanya untuk SD dan SMP itu rata-rata jarang sih yang nata berdasarkan klasifikasi. Biasanya warna. Kenapa? Sirkulasinya cepet. Anak-anak Iya, bener Mas. wes yang penting hijau. Kuning. Karena anak-anak cepet leng jemuk, moco cepet leng balik. Kalau diurutkan harus sesuai klasif. Kalau sanggup monggo. Kalau enggak biasanya kita aja. Cari yang ideal aja. Enggak saya enggak kaku orangnya. Apalagi istimewa, nggak mungkin diurutin per nomor, itu stres. Wah, anak bisa ambil kelima. Kadang dibalikinnya kemana? Nah itu kan paling enak warna udah. Tuh. Terus itu aja. Kalau di ranah SMA sampai kuliah is oke pakai klasifikasi. Karena udah pada paham kan, anak-anak dikasih tahu udah paham. Kalau anak-anak SD SMP Asal. itu malah bikin ribut. Yang penting merah ya anak-anak gitu. Enak. Perintahnya tuh mudah, bagi mereka dipahami itu mudah. Gitu. Sini juga masih sama sih Mas, terutama yang kelas bawah. Lah bahwa setuju ya. Kayak gitu Mbak. Tadi kalau saya udah di ranah implementasi itu mau dikejar secara teori monggo, tapi kalau enggak idealnya ya setiap perpus memiliki kondisi, situasi, keadaannya berbeda ya tengah-tengah aja. Kalau saya gitu. Kadang saya pun Mbak ya kalau SD SMP maksimal 3 digit masifnya, nggak usah pakai yang misalkan kata ini kan misalkan sebelum mati 2 ini nggak usah nggak perlu kalau saya gitu. Bikin pelatihan seperti itu kalau SD SMP. Kalau SMA kuliah nggak apa-apa monggo, karena ya tadi perputarannya tuh cepat banget anak-anak itu. Mungkin anak-anak pinjem enggak sebanyak yang ranah SMA kuliah, tapi datang baca pengen tahu tuh cepet gitu baca. Jadi kita mempermudah mereka untuk itu daripada bikin peraturan yang untuk anak-anak susah untuk dijalani. Ya itu sih. Malah pusing sendiri. Pusing sendiri. Ya, biasanya Wah, bentuk sama ego sendiri. Iya. Benar sih Mas. Dianggap sama atasan selama aku wah, tambah repot lagi. Iya. biasanya Mbak bilang singkirkan idealisme Mbak Nuza. Iya. Itu kan ego kita kalau belajar di kelas monggo enggak apa-apa. Kalau pas ujian monggo enggak apa-apa. Pasti ngadepin anak enggak bisa. Ya, Bener sih Mas. bener. Saya biasanya gitu. Terserah mau dibilang salah. Lah mereka itu kan digaji untuk seperti itu ya. Tapi kan kita digaji untuk menghadapi anak-anak. Jadi ya enggak adil lah bagi saya. Cuman ya beda tengah. Tetap mengiyakan tapi setelah eksekusi tengah. Itu kalau saya. Karena saya pernah bantu di SD Congcat itu dari sebelum masih cuma satu rumah sama Mbak Umi dulu sampai yang sekarang sebesar itu ya dari nol gitu. Terus Mbak warna wae. Anak SD kan apalagi nggak ada namanya klasifikasi di tangan seperti nggak ada. Jadi cuma 2, hard case sama soft case. Hard cover sama soft cover. Hard cover nggak boleh dipinjem, titik. Karena hilang mahal. Nah, kalau yang buku-buku biasa hilang nggak apa-apa. Bagi sekolah nggak apa-apa. Tapi kalau yang hard cover, yang satu buku bisa 500.000, 1 juta itu nggak boleh dipinjem. Baca di tempat titik. Jadi peraturannya bukan masalah referensi nggak referensi, tapi hard cover, soft cover. Nah, itu. Seperti itu salah satu pengalaman saya gitu Pak. Saya stres Mbak kalau dibikin secara teori. Karena saya stres ya. Stres Pak. Bentrok sama ego sendiri nanti. Iya.
menurut kita perusahaan tidak ideal, tapi menurut pengguna apa sih? Awalnya pengen mengimplementasikan ilmu yang kita Iya, dapat di perkuliahan, betul. tapi ternyata di lapangan, Iya. jadi kondisional aja. Kondisional aja. Karena bisa ngomong karena pernah bantu gitu, Pak. Dan itu bertahun-tahun juga, nggak yang sebulan 2 bulan. Enggak. Karena staffnya kan Mbak Umi. Saya kan masih kuliah toh, sering bantu aja gitu. Ada apa-apa tak bantu, ada apa tak bantu gitu. Terus dari sistem sampai sekarang pun sama yang sekarang masih tak bantu juga tentang sistemnya ini. Ya itu target saya mandiri. Ada apa tak kasih tutorial, Mbak sepertinya. Oh berarti dia kalau ada apa tinggal masuk ke menunya ini edit sendiri gitu targetnya. Jadi nggak tergantung dengan saya. Seperti itu. Karena ya kembali lagi Slim itu gratis. Selain Slim, Mas Vicky ini apa? Ibra juga dijalankan? Libra kan berbayar. Saya Indislet sih, Indislet sama. Cuman di Indislet itu ada peraturan bahwa semua maintenance apa-apa harus melalui Perpusnas. Tidak ada pihak ketiga. Gitu. Jadi saya kalau Pak Indislet ya monggo tanya ke Perpusnas langsung karena ada peraturannya di situ, di websitenya ada. Kalau bagi pengguna Indislet itu ketika ada gangguan, ada perbaikan, ada mau nambah custom tetek bengek itu harus sama Perpusnas langsung. Berarti nggak bisa kita otak-atik. Pihak lain nggak bisa. Jarang kan orang swasta bikin pelatihan Indislet. Nggak pernah malah tahu gue. Ya, karena itu. Tapi itu SD lumayan udah lama juga Mas pakai Ibra gitu. Nggak masalah. Sama kok fungsinya sama. Ya fungsinya kan cuman input data bibliografi, sirkulasi, keanggotaan, pelaporan. Ya setelah inti ini sih. Beda tadi aja kayak HP Samsung sama Vivo sama Oppo gitu. User interface-nya. Cuman kalau pakai Slim itu kan kalau bagi saya enak aja, ada masalah saya bisa nangani sendiri gitu loh. Ya temen sehari 2 hari beres gitu lah. Tapi kalau harus nunggu pihak ketiga yang seminggu 2 minggu ya kan namanya menghambat kan jadinya gitu. Itu yang terjadi juga di yang tadi tuh bilang mau migrasi ke SIM karena itu Mas pengen sendiri nanti diajarin ya gitu. Ya seperti itu Mbak. Ada pertanyaan lagi? Cukup sih Mas, nanti kalau ada kendalanya Ya, lewat Mbak Nuza aja. Ya, udah bisa dipakai kan? Udah bisa. Presensinya udah mulai pakai ini, tinggal bagiin yang mungkin. Nomornya ganti tak? Iya, yang Mas setuju. Untungnya bisa tak copy semua. Gimana? Ya untungnya bisa tak copy semua sedalam-dalamnya. Yang kemarin ngecek-cek dulu Mbak, ini gini. Iya, tak cek dulu aja. Kan sambil jalan. Kan saya kan nggak masuk ke menu semua kan. Tuh. Di situ. Ya, mungkin seperti itu dari saya, semoga nanti lancar dan mungkin tahun kedua masih saya yang bayar tahun ketiga dan keduanya disiapin aja 300.000 setiap bulan Januari akhir lah seperti ini. Tahun berapa saya? 21 ya? Berarti tiap awal bulan Januari kita Itu warning aja buat 300.000 buat bayar ini di tahun ke 2025 2025 Jelali cocok kok gak iso diakses kenapa? yang bayar. Yang bayar tapi nanti ada invoice-nya kan? di email ada biasanya. Nanti di masuk email biasanya masuk ke email. Kalau nggak di tagihan nanti ada di bagian double host sama di email nanti sama kok, cuma di email nanti di bagian home nanti di tagihan ada biasanya di tagihan nanti. Cuman kan kita nggak buka ini tiap hari kan gitu. Email juga kalau pun masuk email kan kita nggak buka tiap hari. Dicatat aja setiap Januari awal tahun. Soalnya setahun sekali nggak kerasa. Pernah masuk nggak bisa dasin apa ya? Mbak, jenengan belum bayar. Oh ya Mas, ya maaf. Aku cuma setahun sekali kok. Bukan sebulan sekali kan. Pada nggak bertanya. Oh murah banget Mas, kok ini murah. Yes, sebenarnya kalau udah masuk RAB, kalau sudah di RAB kan itu insya Allah bisa dari keuangan juga mengingat. Aman, swasta enak Mbak. Beda negeri pusing nggak bisa. Ya, website sekolah pun biasanya bukan dari anggaran bos, setahu saya, tapi komite. Setahu karena kalau bos itu buat pembelian barang tidak berwujud itu nggak bisa.
Kok e-book masih ada wujudnya gitu, PDF-nya. Ini tak foto gitu. Masih belum bisa banyak diterima. Ya, mungkin itu aja Mbak dari saya, nanti ada apa-apa ya aja. Siap. Siap, Mas.